Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota 1 Dini Rahmawati, 2 Nadia Faniza Munda, 3 Sevia Dulandari akan menjelaskan patofisiologi malformasi kongenital, deformasi, dan abnormalitas kromosom. Malformasi kongenital. Malformasi kongenital merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan kelainan struktural, perilaku faal, dan kelainan metabolik yang terdapat pada waktu lahir. Malformasi mencerminkan kesalahan primer morfogenesis atau organogenesis, atau terdapat proses perkembangan yang secara intrinsik abnormal. Faktor penyebab malformasi kongenital. Yang pertama, faktor genetik. Contohnya, kondisi kelainan kromosom dan gen. Yang kedua, faktor non-genetik. Contohnya, kondisi ibu selama hamil, penyakit cacar air, rubella, infeksi maternal, diabetes, hipertensi, dan penyakit autoimun. Jenis malformasi kongenital. Jenis malformasi kongenital yang sering terjadi meliputi malformasi kongenital pada sistem syaraf, sistem digestif, dan sistem reproduksi. Malformasi kongenital pada sistem syaraf. 1. Spina bifida. Spina bifida merupakan suatu celah pada tulang belakang atau vertebra yang terjadi karena bagian dari satu atau beberapa tulang belakang gagal menutup atau gagal terbentuk secara utuh. Penyebab spina bifida diduga karena genetik dan kekurangan asam folat dalam masa kehamilan. Klasifikasi spina bifida. Klasifikasi spina bifida dikelompokkan sebagai berikut. 1. Spina bifida occulta merupakan jenis spina bifida paling ringan. Yang kedua, meningokel merupakan spina bifida dengan celah pada ruas tulang belakang yang lebih besar. Yang ketiga, myelomeningokel merupakan jenis spina bifida yang paling berat. Encephalokel. Encephalokel merupakan kelainan tabung syaraf yang ditandai dengan adanya benjolan meningis dan otak yang berbentuk seperti kantung melalui suatu lubang pada tulang tengkorak. Encephalokel disebabkan oleh defek tulang kepala. Biasanya terjadi di bagian occipitalis, kadang-kadang juga di bagian frontal atau parietal. Yang ketiga, hidrosefalus. Hidrosefalus adalah penumpukan cairan di rongga otak, sehingga meningkatkan tekanan pada otak. Penata laksanaan yang dilakukan adalah melalui tindakan operasi, yaitu pemasangan selang ke dalam ruang ventrikel otak. Dilakukan tindakan endoscopic third ventriculostomy atau ETV. Malformasi kongenital pada sistem digestif, atresia ani, yaitu suatu jenis cacat atau kelainan yang terjadi sejak lahir. Kondisi ini menunjukkan perkembangan janin mengalami gangguan, sehingga bentuk rektum sampai lubang anus umumnya tidak terbentuk dengan sempurna. Hasil pemeriksaan fisik yang ditemukan pada bayi dengan atresia ani sebagai berikut. 1. Tinja pertama tidak keluar dalam jangka waktu 24-48 jam setelah lahir. 2. Lubang anus tidak di tempat yang semestinya. 3. Lubang anus sangat dekat dengan vagina pada bayi perempuan dan perut membesar. Penata laksanaan yang dilakukan pada bayi dengan atresia ani adalah diberikan asupan nutrisi melalui cairan infus, pembuatan lubang pada dinding perut. Atresia esophagus. Atresia esophagus adalah suatu kelainan kongenital, yaitu keadaan tidak adanya lubang atau muara buntu pada esophagus. Penyebab terjadinya yaitu diferensiasi usus depan yang tidak sempurna dalam memisahkan diri masing-masing untuk menjadi esophagus dan trakea. Penyebab terjadinya atresia esophagus yaitu
perkembangan sel endodermal yang tidak lengkap, sehingga menyebabkan terjadinya atresia, serta perlekatan dinding lateral usus depan yang tidak sempurna, sehingga terjadi fistula trakea esofagus. Malformasi kongenital pada sistem reproduksi. Hipospadia. Hipospadia adalah suatu kelainan kongenital pada sistem reproduksi laki-laki di mana lubang uretra terdapat di penis bagian bawah, bukan di ujung penis. Klasifikasi hipospadia berdasarkan letak lubang uretra meliputi hipospadia glandular, hipospadia subkoronal, hipospadia peneeskrotal. Hasil pemeriksaan fisik yang ditemukan pada penderita hipospadi yaitu lubang uretra yang tidak terdapat pada ujung penis, preposium yang terlihat menaungi ujung penis, penis yang melengkung ke bawah, dan percikan abnormal yang terjadi pada saat buang air kecil. Penata laksanaan hipospadia adalah membuat urin mengalir keluar melalui ujung depan penis, membuat penis tidak membengkok ketika ereksi, dan membuat penis terlihat senormal mungkin. Deformitas, yaitu kondisi tidak normal yang terjadi pada masa perkembangan janin. Faktor penyebabnya meliputi faktor genetik dan faktor lingkungan. Jenis deformasi yang sering terjadi meliputi deformitas pada kaki, tangan, dan tulang belakang. Deformitas pada kaki, talipes valgus, terjadi karena produksi lemak pada kaki anak, yaitu tulang kering melengkung dan tidak secara tepat masuk dalam sendi lutut. Penyebabnya bisa karena hambatan pertumbuhan. Talipes valgus ini mempunyai penyebab lain, yakni karena lembeknya ligamen sebelah dalam. Flat feet adalah kelainan tapak kaki yang berupa tidak adanya lengkungan atau arch di tapak kaki anak antara jari-jari kaki dan tumit. Kondisi ini terlihat apabila permukaan tapak kaki bersentuhan dengan tanah atau lantai. Ada dua jenis flat feet, yaitu flat feet fleksibel dan flat feet rigid atau fix. Yang selanjutnya ada club feet, adalah kelainan telapak kaki tampak menekuk ke arah dalam sampai-sampai mata kaki bagian luar dan sisi atas telapak kaki yang menapak di tanah. Kelainan ini disebabkan pertumbuhan yang tak seimbang dari kaki bagian dalam dan luar, di mana bagian dalamnya tertinggal atau kalah cepat. Deformitas pada tangan, polidaktili dikenal juga sebagai hiperdaktili, adalah kelainan kongenital fisik jari tangan di mana jumlah jari tangan lebih dari normal. Sedangkan oligodaktili adalah kelainan kongenital fisik jari tangan di mana jumlah jari tangan kurang dari normal. Penata laksanaan yang dilaksanakan pada pasien dengan polidaktili adalah dilakukan dengan operasi atau tindakan bedah untuk membuang kelebihan jari, apalagi bila tambahan jari tidak berkembang dan tidak berfungsi normal. Deformitas pada tulang belakang. Yang pertama, skoliosis adalah deformitas postural vertebra atau kondisi melengkungnya tulang belakang ke samping secara tidak normal, seolah-olah membentuk huruf S atau huruf C. Skoliosis ini dapat terjadi secara kongenital atau yang disebut dengan congenital skoliosis, terjadi pada masa anak-anak atau yang disebut dengan skoliosis juvenil, dan terjadi pada masa dewasa atau yang disebut dengan skoliosis degeneratif. Ada beberapa jenis skoliosis yang dikelompokkan berdasarkan penyebabnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, skoliosis idiopatik, yang kedua skoliosis degeneratif, yang ketiga skoliosis kongenital, yang keempat skoliosis neuromuskular.
Adapun gejala-gejala skoliosis yang dapat dilihat dari penampilan fisik yaitu tubuh penderita skoliosis memperlihatkan condong ke satu sisi. Yang kedua, salah satu bahu lebih tinggi. Yang ketiga, salah satu tulang belikat tampak lebih menonjol. Yang keempat, panjang kaki tidak seimbang. Yang kedua, kifosis. Kifosis yaitu kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan atau cembung ke belakang secara berlebihan, sehingga seseorang yang mengalaminya akan menjadi bungkuk. Kifosis terjadi ketika kelengkungan ini lebih besar dari normal. Kifosis dapat menyebabkan penekanan berlebih pada tulang belakang sehingga menimbulkan rasa sakit. Ada beberapa faktor penyebab kifosis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pertambahan usia membuat semakin bertambahnya resiko tulang punggung melengkung ke depan. Yang kedua, perkembangan tulang punggung yang tidak normal selama masa kehamilan. Yang ketiga, adanya cedera punggung, postur tubuh yang salah yang berakibat otot pendukung tulang belakang dan ligamen merenggang. Kondisi ini dapat menyebabkan tulang belakang lebih melengkung. Yang ketiga ada lordosis, yaitu kelainan tulang belakang yang terjadi jika tulang belakang pada punggung bawah melengkung ke depan secara berlebihan. Beberapa faktor penyebab lordosis adalah sebagai berikut. Posisi duduk yang salah dalam waktu yang lama, dengan terlalu membungkuk atau memiringkan badan pada salah satu posisi ke kanan atau ke kiri. Kelainan tulang belakang yang dialami oleh orang tua dapat menurun kepada anak-anak. Kelainan tulang belakang dapat pula disebabkan oleh karena infeksi tertentu. Pindaan pada lordosis yaitu sebagai berikut. Pada beberapa kondisi tertentu, kelainan kongenital menimbulkan beberapa gangguan seperti rasa sakit yang berlebih, sakit otot berlebih, kejang pada otot, dan kesemutan. Beberapa jenis tindakan penata laksanaan yang dilakukan adalah penggunaan obat untuk mengurangi rasa sakit itu dan melakukan terapi untuk memperbaiki kondisi punggung bagian bawah. Abnormalitas kromosom. Kelainan kromosom adalah kondisi bawaan lahir yang terjadi di tahap perkembangan sel telur atau sperma maupun setelah terjadi pembuahan dalam kandungan. Faktor penyebab meliputi keturunan dari ayah atau ibu yang membawa sifat kromosom, kelainan dari sperma ataupun kualitas sel telur yang membawa sifat genetik tidak sempurna. Faktor usia, misalnya hamil pada usia lebih dari 40 tahun, gangguan proses pembelahan sel di tahap awal kehidupan. Jenis kelainan kromosom. Jenis kelainan kromosom yang sering terjadi meliputi Down syndrome dan sindrom Turner. Yang pertama, Down syndrome. Sindrom Down atau Down syndrome adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas. Sindrom Down bukanlah suatu penyakit, melainkan kelainan genetik yang berlangsung seumur hidup. Dengan dukungan lingkungan yang baik, maka penderita sindrom Down dapat hidup dengan normal. Pada bayi baru lahir, apabila memiliki kelainan sindrom Down, akan tampak bentuk wajah yang khas dan mudah dikenali. Berbeda dengan bayi normal lain pada umumnya, karena sindrom Down memiliki ciri-ciri yang khusus. Ciri-ciri fisik pada bayi baru lahir dengan Down syndrome. 1. Bentuk wajah datar. 2. Mata terlihat sipit atau miring ke atas dan keluar. 3. Mulut kecil. 4. Leher, lengan, dan kaki pendek. 5.
celah lebar antara jari kaki pertama dan kedua. 6. Tangan luas dan jari pendek. 7. Berat badan dan panjang badan pada saat lahir di bawah rata-rata. Sindrom Turner. Sindrom Turner yaitu kelainan genetik akibat kelainan kromosom seks pada wanita karena satu kromosom X hilang sebagian atau hilang seluruhnya atau yang disebut dengan monosomi. Setiap orang dilahirkan dengan 23 pasang kromosom, di mana sepasang di antaranya merupakan kromosom seks. Berdasarkan kelainan bentuk salah satu kromosom X, maka sindrom Turner dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu sindrom Turner klasik adalah apabila satu dari 2 kromosom X hilang sepenuhnya, sedangkan sindrom Turner mosaik adalah apabila kromosom X lengkap pada sebagian besar sel, tapi pada sel lainnya ada sebagian yang hilang atau terjadi kelainan. Pada penderita sindrom Turner adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki postur tubuh lebih pendek dari rata-rata. Yang kedua, ovarium kurang berkembang, gagal memulai masa puber atau tidak mengalami menstruasi, serta infertil, kesulitan beradaptasi secara sosial. Yang ketiga, kesulitan dalam mempelajari sebagian hal, dapat terjadi gangguan jantung, ginjal, dan sistem reproduksi. Demikian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.